Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Satu Frekuensi. Ruang di mana untuk saling memahami, mendengar, dan mungkin berada di satu frekuensi yang sama. Saya Nurul Apipah. Saya Rizna, senang sekali bisa menemani kalian semua di episode kali ini. Kita akan membahas tema yang seru banget nih. Mungkin di antara kita atau kalian semua pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat ini, aku nggak apa-apa. Padahal di balik dua kata yang sederhana itu, banyak sekali orang yang merasa tidak sedang baik-baik saja. Bener banget, banyak dari kita memilih mengatakan gak apa-apa karena tidak ingin menyusahkan orang lain atau mungkin kita ngerasa gak takut ya, takut untuk menyampaikan apa yang sedang kita rasakan gitu. Betul banget, aku juga pernah loh waktu itu kalau misal ditanya, apa kabar Rizna, kamu baik-baik aja kan? Pasti aku jawab, aku baik, aku nggak apa-apa. Padahal di baliknya banyak sekali perasaan yang aku pendam seperti marah, ingin menangis, kecewa, pokoknya banyak deh yang susah dikeluarkan gitu. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang akan menemani kita untuk membahas kesehatan mental dari sudut pandang medis. Kita sambut langsung ya bintang tamu kita. Selamat Selamat datang datang Ibu dok. Dokter. Selamat datang, selamat datang. Selamat, terima kasih sudah mengundang ya, teman-teman. Ya, Ya. Boleh memperkenalkan diri dulu nih dok. Baik, boleh. Teman-teman satu frekuensi, perkenalkan saya Dr. Yati Srihartini, spesialis kedokteran jiwa. Mungkin selama beberapa menit ke depan akan membahas tadi ya yang sudah Ya. disampaikan Risna dan Nurul. Nurul terkait ada apa sih di balik kata saya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Oh ya. Iya. Oke, yang pertama nih dok, banyak sekali yang pengen nanya nih kayak kenapa banyak orang lebih bilang aku nggak apa-apa, padahal di baliknya tuh aku kenapa-kenapa gitu dok. Kenapa ya orang bisa kayak gitu? Iya, iya. Tadi Nurul udah nyampein ya, bisa aja tuh dia memang takut takut merepotkan orang lain mungkin, atau takut responnya tuh kayak dianggap ini sesuatu yang memang biasa-biasa aja gitu ya. Gitu. Jadi di balik kata aku nggak apa-apa, bisa juga sih memang dia baik-baik saja, atau bisa tadi yang dua kondisi tadi gitu. Jadi sebetulnya ada banyak makna di balik itu semua. Kalau misalnya ternyata memang tadi jawabannya memang karena takut, memang karena merasa khawatir dengan respon, ya berarti ada sesuatu. Padahal tadi Risna juga menyampaikan, padahal lagi sedih, lagi marah, itu yang kondisi yang perlu kita waspadai ya. Tidak hanya orang yang mendengar sebetulnya, tapi dari kita sendiri nih yang bilang aku nggak apa-apa, itu juga perlu kayak aware. Emang bener nih refleksi diri aku sendiri, aku emang nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa, tapi kok tadi malam aku nggak bisa tidur. Terus setiap ketemu orang aku berdebar, misal. Mungkin lebih di aware lagi. Sebenarnya ada tanda apa sih di dalam diri aku ini? Ada sesuatu yang perlu di warning saya nggak sih? Gitu. Dengan ketika aku bilang nggak apa-apa, beneran nggak sih? Jadi perlu refleksi diri dulu nih sebetulnya pertama. Gitu. Oh gitu ya dok. Jadi gimana ya cara kita membedakan seorang yang hanya sedang sedih atau seorang yang lagi membutuhkan pertolongan gitu dok? Jadi pertama kembali lagi ke diri kita Nih. sendiri, refleksi diri. Si seseorang tadi yang bilang aku nggak apa-apa tadi butuh jeda sebentar sebetulnya. Tarik nafas dulu, emang bener ya aku nggak apa-apa. Tapi kok ternyata badan aku kok pegel-pegel ya gitu. Nanti sebetulnya badan kita kadang udah ngasih sinyal-sinyal sih. Oh gitu ya. Gitu. Jadi mungkin aku bilang nggak apa-apa tapi badan aku mules gitu ya. Aku bilang nggak apa-apa tapi leher aku tegang gitu. Jadi pertama sebetulnya kenali dulu nih temen-temen badan kita tuh ngasih sinyal apa sih ke diri kita gitu. Termasuk emosi tadi. Oh ternyata ini sedih, ternyata ini marah gitu. Dan memang maksudnya mungkin menciptakan keseimbangan ya dengan bilang aku nggak apa-apa tadi. Biar tadi hak orang lain mungkin kayaknya mereka lagi nggak siap ngedengerin aku. Memang kita harus menemukan sih siapa nih orang di sekitar kita yang kita anggap bisa ngedengerin kita, bisa kita anggap bisa menjadi wadah untuk kita bercerita gitu ya. Kalau memang tidak ada orang yang kita anggap seperti itu ya bisa saja mungkin itu adalah tanda oh
kayaknya ini adalah saat kita untuk datang ke profesional mungkin, atau self management apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita belum menemukan teman yang bisa tempat kita curhat. Mm-mm. Gitu. Kira-kira kalau Nurul ada nggak cara gitu? Biasanya kalau aku lagi apa ya burnout gitu, biasanya aku Hmm. ini sih diem di kamar gitu. Nah, berarti perlu jeda kan? Iya. Itu boleh kita kayak ngasih waktu ke diri kita sendiri untuk eh, selain relax gitu ya, sembari juga untuk refleksi juga. Ini Mm. aku lagi tadi tadi Nurul udah bilang aku burnout. Mm-mm. Berarti kan di situ kan ada kumpulan ini kejadian apa aja sih yang bikin aku burnout gitu ya, Mm-mm. yang bikin numpuk itu apa aja sih gitu. Apakah benar murni dari badan kita yang capek atau memang dari psikis kita yang memang udah oh kayaknya lelah gitu ya. Ada yang galau atau yang lain gitu. Kenali hal-hal itu. Oke, Dok. Aku Hmm. mau nanya nih, Dok. Aku kan sering kayak memendam emosi gitu. Hmm. Jadi kalau misal kita memendam emosi terlalu lama, apakah nanti sama aja menginvestasikan bom waktu gitu? Iya. Gimana tuh, Dok? Betul. Jadi ibaratnya nih, kita dikasih Allah tuh kemampuan nampung emosi negatif segini. Mm. eh ini sebetulnya kapasitas dari kita lahir sampai nanti gitu ya, kita selesai memang segini-segini aja. Tapi emosi itu kan datang setiap hari ya, dari mulai bahkan 0 hari, 0 hari gimana pas ibu kita mungkin panik, aduh asinya nggak keluar, itu sebenarnya udah ketampung 1, 2, 3. Nah tadi ketika udah mulai, nah, apalagi dengan orang yang kopinya mendem, jadi kan ada sedih ditampung, marah ditampung, takut, kecewa atau benci mungkin ditampung. Pada akhirnya udah sampai di kapasitas ini. Nah, ketika kita udah full, kita bisa jadi lebih sensitif, lebih moodnya labil gitu ya. Atau mungkin bisa juga efeknya tidak hanya ke psikis, tapi ke eh, ini rutinitas badan kita. Tidur jadi mulai terganggu gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, mules mungkin atau asam lambung gitu ya. Keluhan-keluhan fisik lainnya. Jadi memang kalau untuk coping dipendam, penyadarannya bagus, tapi sebaiknya perlu gimana nih cara untuk ngerilis agar ini nggak penuh gitu. Dirilisnya seperti apa? Gitu sih. PR-nya lebih ke ngerilisnya. Karena masing-masing antara Risna sama Nurul, saya mungkin ngerilisnya akan berbeda-beda. Seperti itu. Tadi salah satunya Nurul kayak, oh aku butuh jeda sebentar. Tapi ini baru jeda aja nih, belum cara ngerilisnya akan seperti apa. Nanti akan setiap individu pasti akan berbeda-beda. Ada yang kayak journaling, Ya. mungkin udah pernah Mm-mm. dengar ya Iya. journaling gitu, atau self talk di kaca ngomong sendiri tapi habis itu udah gitu. Atau juga ada juga pasien saya yang apa ngomong di motor gitu ya sambil bawa kendaraan gitu, tapi perhatikan juga nanti ya tentang keselamatan. Jadi seperti itu, dan intinya kalau untuk dipendam sebetulnya coping yang kurang bagus juga, yang perlu dimunculkan adalah gimana sih cara untuk kontrolnya agar jangan, oke sih memang nggak cerita sama orang tapi ini tetap kering. Oh, Seperti berarti itu. kita kayak terima dulu nih, ini tuh rasa Mm-mm. marah gitu. Nanti setelah dirasakan, oh berarti kita harus ngapain nih kalau misalnya lagi Nah, marah gitu dong. hal apa yang bikin kita marahnya rilis gitu. Oh, oke. Seperti itu. Tadi kan dari itu ya, ada yang journaling, ada yang self talk, ada juga dari sisi spiritual sebetulnya. Oh Ketika ya. marah aku apa ya bikin tenang, oh wudhu ternyata. Itu oke gitu. Ini kita udah mau punya satu nih, modal satu. Habis itu oh mungkin dengan sholat mungkin lebih tenang. Oh kita ada satu lagi. Berarti nanti kan dinamika ke depan pasti akan selalu ada kan. Kalau misalnya marah ini muncul lagi, berarti aku bisa salah satunya dengan cara wudhu, terus menenangkan diri, mungkin ada relaksasi apa, tarik nafas, deep breath gitu gitu ya. Iya, betul Jadi banget. semakin banyak senjatanya, respon kita ininya akan menurun, respon kita juga akan lebih baik. Seperti itu. Oh ya dok, aku mau nanya, setiap orang apa ya, pernah mengalami gangguan mental atau kesehatan mental kayak gitu? Apa semua orang bisa Hmm. mengalaminya tanpa kita sadari kayak gitu? Mungkin saya mau tanya dulu nih ke Risna sama Nurul. Ada yang tidak pernah mengalami stres? Semua pernah sih, Pernah pernah kalian banget. berdua? Kalau pernah berarti kalau nggak pernah berarti saya mau belajar nih. Jadi Stres ya. Iya. iya, setiap orang sebenarnya pernah ngalamin stres gitu. Hmm. Cuma tadi apakah stresnya udah nge-full nih di kapasitas ini? Jadi ini istilahnya itu kapasitas mental Mm-mm. individu. Kalau stres itu ada ketimpangan antara tuntutan dari luar kan bisa dari
dari akademis, bisa dari keluarga, atau bisa dari finansial gitu ya. Ketika kapasitas mental individunya tidak timpang tadi, ya itu bisa menimbulkan kondisi stres. Walaupun belum tentu gangguan mental, karena ternyata nanti ada apa ya? Jadi stres itu kan bisa macam-macam ya. Stres yang paling besar membuat masalah apa ya? Membuat terganggu itu kehilangan pasangan. Itu gradingnya paling tinggi gitu. Yang paling rendah itu melanggar. Melanggar itu misalnya melanggar lampu merah aja. Itu sebetulnya hal yang mungkin sepele ya. Iya. Tapi ketika ada kehilangan pasangan, terus mungkin ada stres. Jadi numpuk itu sebenarnya ada scoringnya tuh. Kalau yang kehilangan pasangan, kalau nggak salah 50 atau 75 scoringnya. Kalau udah lebih dari 300, itu bisa muncul nanti gangguannya itu bisa bentuknya kondisi fisik atau psikis. Oh gitu Gitu. ya. Kalau kita pengen tahu kalau apa sih emosi kita tuh kayak apa ya yang tadi kata Udah dokter full. itu udah full banget, itu Heeh. gimana ya cara kita taunya gitu? Jadi ada 3 sisi ya, dari sisi emosinya, dari sisi perilakunya, sama sisi pikiran. Perhatikan itu. Kalau misalnya emosinya tadi udah mulai, kok aku yang biasanya tenang, kalem gitu, tiba-tiba senggol bacok, nah, ini gitu ya. Atau mungkin lebih cepat panik, itu juga bisa salah satu. Itu dari sisi perasaan ya. Kalau pikiran bisa aja pikiran-pikiran negatif sih. Bisa pikiran ingin nyakitin diri mungkin. Itu kan sesuatu yang berbahaya ya. Gitu. Atau kalau perilaku bahkan sampai ke perilaku nyakitin diri itu juga bisa. Perilaku bisa juga muncul misalnya tadinya Nurul itu ekstrovert gitu ya. Iya. Tapi kok sekarang jadi sering menarik diri. Tapi bukan yang tadi ya. Kalau tadi mungkin kan jeda sebentar. Iya. Ini benar-benar menarik diri. Seminggu nggak mau interaksi sama Risna, nggak mau interaksi sama temennya, nggak mau interaksi sama keluarga. IG-nya mungkin inaktifkan sebentar, mungkin nggak sebentar, bahkan mungkin menghilang gitu ya. Itu bentuk-bentuk social withdrawal ya. Jadi ada 3 tadi, dari perasaannya, pikiran-pikirannya, sama perilakunya. Itu kadang butuh penyadaran juga nih dari kita. Soalnya kadang menarik diri mungkin yang nyadarin teman-temannya, tapi kitanya enggak kok, memang aku lagi pengen, tapi kok ternyata durasinya panjang sampai lama. Ini kan ada sesuatu ya. Nanti mungkin teman-teman satu frekuensi jadi kalau misalnya ada teman yang tadinya ekstrovert kan jadi introvert, udah lebih dari seminggu nggak interaksi, ada something nih gitu ya. Tapi harus dicari gejala lagi, nggak langsung negakin dia gangguan jiwa gitu, nggak gitu juga gitu ya. Kan cuma satu gejala aja nih ya dok. Tuh, jadi harus ada beberapa kumpulan gejala. Jadi jangan self diagnose. Iya benar. Itu banget ya, apa kelakuan Gen Z TikTok banget ya, self diagnose kayak gitu. Jangan self diagnose dan jangan juga ngediagnosis temennya. Dia NPD deh. Gitu Tapi ya. gimana sih peran kita nih sebagai teman atau keluarga yang emang benar-benar ada teman kita tuh atau keluarga kita yang memiliki gangguan kesehatan gitu, gangguan mental, itu gimana dok peran kitanya? Yang pertama look, listen ya, dan feel sebetulnya. Looknya ya tadi melihat yang tadi perubahan perilaku gitu ya, jadi kita mungkin lebih aware. Listen kalau dia mulai tadi kan kita yang mendem tadi misalnya Risna mendem, saya nih misalnya temennya Risna, Risna selama ini kalau lagi lagi ada masalah kok diem gitu, tapi suatu hari Risna mau cerita sama saya, berarti saya sebagai temen, berarti dia mulai percaya sama aku, berarti aku harus memegang juga kepercayaannya. Aku nggak boleh oversharing ke yang lain, karena kan ini bentuk modal sebetulnya. Dia udah percaya. Jadi pertama saya harus mendengarkan dulu. Risna udah mau bercerita, oke, saya dengarkan. Untuk mendengarkan yang baik itu sebetulnya juga butuh latihan ya. Kan kadang orang tiba-tiba interupsi lah, terus tiba-tiba udah langsung, kamu gini, kamu lebay, kamu kurang iman. Itu dihindari ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge. Justru tadi untuk seseorang yang mulai mau speak up sama kita, berarti dia mulai percaya sama kita gitu ya. Langkah pertama sebetulnya ngedengerin dulu, terus biar kita lebih objektif juga, kita bisa menolong sejauh apa sih. Mungkin kan temennya mungkin bukan profesional misalnya. Saya katakanlah bukan profesional, ya udah lakukan sebatas kapasitas saya mendengarkan. Kalau saya merasa saya kayaknya nggak bisa membantu lebih, saya bisa menyarankan, kamu butuh ke profesional dari sana, atau kamu boleh konsul ke konselor di kampus deh, gitu. Jadi kita bisa ngasih saran, tapi kita nggak boleh langsung menghakimi tadi ya, nggak boleh langsung menghakimi.
kita bisa ngasih saran ke kira-kira yang mana nih yang Risma butuhkan selanjutnya. Atau mungkin dengan Risma cerita ke saya aja sebagai teman tuh udah cukup, ya berarti berarti aku udah cukup ngebantu nih gitu. Jadi justru sampaikan terima kasih. Makasih ya kamu udah percaya sama saya gitu. Dan tentunya tadi eh, ya udah sampai di kita aja gitu ya. Karena sebetulnya itu dia butuh ruang aja untuk bercerita. Eh, Dia kadang cuma butuh tempat untuk bercerita aja kok. Tidak butuh dinasihatin, tidak butuh jadi kayak ibaratnya nih udah udah tumpah gitu airnya ya. Emosi negatifnya tuh udah tumpah, jadi kan udah ada ruang baru nih untuk emosi positifnya gitu. Terus, nah, ya. Terus dok, kalau misal dari pola komunikasi keluarga nih, apakah Mm-mm. itu bisa berpengaruh untuk kesehatan mental juga? Mm-mm. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu faktornya banyak ya, dari faktor Mm. biologis, psikis, sosial, spiritual, dan dari faktor keluarga lebih dari sosialnya. Social support itu ngaruh banget. Terus pola asuh dari kecil itu akan berdampak ke psikis kita juga. Cara kita merespon sesuatu itu bisa kayak modeling kan. Anak kecil itu kan biasanya meniru. Iya. Oh iya. Nah, gitu. Jadi ketika pola asuh berulang seperti itu, ya, oh, ibu kalau marah banting banting piring misal, berarti aku boleh dong. Itu kan bentuk ini ya, bentuk kayak pembelajaran tidak Iya. langsung. Mm. Kalau misalnya itu terus-terusan ya itu akan jadi apa ya? Tertanam, oh itu ketika marah berarti aku boleh itu melakukan banting piring misal. Itu bisa terpola. Jadi memang pola asuh bisa berdampak eh, bagaimana cara kita psikis kita bersikap ya, bersikap terhadap sesuatu. Atau misalnya, oh ibu misalnya kalau lagi marah, kok ngambil wudhu terus sholat. Nah itu jadi kalau misalnya dia melihat sekali mungkin biasa aja, tapi oh oh mungkin itu ya cara untuk ketika ibu habis nangis ternyata ibu melakukan sholat gitu. Jadi bisa tertanam tuh di anak kecil, itu pembelajaran yang tidak disadari. Tapi nanti jadi pola nanti ketika sudah dewasa. Gitu ya. Kalau misalnya nih dok, banyak Hmm. banget kan yang bilang nih, kalau ke psikiater tuh pasti disebutnya orang gila ya, tapi padahal nggak semua ya dok. Gimana tuh kalau dari pandangan dokter? Karena banyak banget nih stigma yang kayak gitu. Awalnya aku juga takut banget pergi ke psikiater, takut dikira ih orang gila gitu. Gimana tuh dok? Padahal tidak ada diagnosis gila sebetulnya. Tahu. Betul, tadi udah Risma sampaikan itu stigma ya. Jadi Iya, stigma. labeling apa namanya ketika datang ke profesional kesehatan jiwa gitu ya. Jadi memang butuh acara-acara seperti ini, edukasi-edukasi seperti ini ke masyarakat, bahkan ya itu untuk memunculkan bahwa oh datang ke profesional kesehatan jiwa, psikolog atau psikiatri itu sebetulnya kebutuhan ya. Bahkan mungkin dalam kondisi ringan gitu, ketika kita datang berarti kan justru bisa terdeteksi lebih dini ya, intervensi lebih dini gitu ya. Dan mungkin yang memperkuat adalah pemakaian obat juga. Padahal tidak selalu sebetulnya ketika datang ke psikiatri itu dengan pemakaian obat seperti itu. Bahkan untuk mungkin untuk screening aja ini saya kondisi kesehatan mentalnya di level mana itu juga bisa datang ke kami ke psikiater gitu ya. Atau beberapa juga ada untuk syarat-syarat, misalnya syarat PNS misal, atau syarat untuk masuk ke jenjang karir yang lebih tinggi gitu ya. Itu juga bisa. Jadi tidak semua orang dengan gangguan jiwa berat sebetulnya. Oh. Gitu. Terus banyak juga yang bilang nih ya dok, kalau misal minum obat nih dari psikiater katanya bikin kecanduan. Iya, Itu iya. sebenarnya gimana ya dok dalam medisnya gitu? Itu banyak sekali juga stigma tentang ini ya kalau datang ke psikiater kecanduan. Jadi memang untuk terapi obat itu kan ada jangka waktunya ya. Misalnya kalau orang yang baru pertama, terus dengan gangguan yang memang butuh indikasi, minimal memang ada pengobatan 6 bulan. Biasanya dia harus 6 bulan harapannya itu sudah lepas obat. Tapi dalam 6 bulan itu tetap perlu kayak disiplin nih untuk kontrol. Justru kontrol di situ nanti untuk evaluasi. Gimana sih efek terapinya? Apakah ada efek samping gitu ya? Terus gimana klinisnya, apakah sudah membaik atau tidak? Kalau klinisnya sudah membaik ya nanti kita akan pertimbangkan untuk turunkan dosisnya tentunya. Dalam 6 bulan itu harapannya udah lepas atau minimal
kalaupun belum bisa lepas, dosis minimal berapa sih yang sudah memberikan efek terapi dan bagus untuk performance pasien gitu. Dan kembali lagi, ketika seorang pasien datang ke kami, itu kan dia datangnya kan personal ya. Kita sudah melakukan pemeriksaan, kita tegakkan diagnosis, dan obat yang diberikan pun sesuai dengan diagnosis. Gitu. Jadi berbeda dengan kita yang konsul ke gadget gitu ya, ke Google, ke ya aplikasi-aplikasi itu kan berbeda. Itu kan mereka memiliki data yang universal sebetulnya. Kalau tadi kan personal, datang ke kami personal kan, kita menilainya juga personal. Jadi dan obat atau zat-zat kimia yang diresepkan itu kan juga sudah berdasarkan penelitian. Jadi memang sudah dicari dosis analisis berapa, cara men-tapering off atau menurunkan dosisnya seperti apa. Gitu. Cuma memang butuh kerjasama antara dokter dan pasien. Kapan dia harus datang kembali ke kami sehingga kami bisa mengevaluasi bahkan kapan dia bisa stop obat. Ya, jadi jangan buru-buru untuk stop obat tanpa disarankan oleh dokter. Aku punya satu pertanyaan lagi nih dok, sebelum kita ke segmen selanjutnya. Kapan kita harus meminta bantuan profesional dok? Kapan kita harus minta bantuan profesional? Yang pertama tadi ya, perlu awareness dulu. Ada gejala-gejala tadi, gejalanya mungkin tidak hanya satu gitu ya. Misal ada pikiran untuk bunuh diri mungkin ya, atau menyakiti diri, sudah ada perilaku menyakiti diri. Itu juga. Terus sudah mengganggu fungsi peran. Kalau misalnya mahasiswa ya sudah mengganggu akademisnya. Kalau misalnya pekerja ya sudah mengganggu performance di pekerjaannya gitu. Intinya ketika sudah mengganggu kondisi fisiknya atau mengganggu kondisi fungsi peran dia sebagai apanya gitu. Mungkin kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab dari teman-teman kita di Instagram ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini ada dari Fahriyatun Najah nih. Bagaimana cara tahu batasannya, kapan kita boleh cerita dan kapan harus dipendam? Oh iya ya. Biar nggak oversharing ya. Ya, mungkin gitu ya. Ya, walaupun kita di satu atap gitu ya, mungkin nanti juga di tempat kerja, ya memang harus tetap hal-hal yang privacy sih sebetulnya. Mungkin tidak harus oversharing karena kan setiap orang kan juga bisa berubah ya. Ya, walaupun dia saat ini saya lagi dekat banget nih sama Nurul secara emosional, secara pendekatan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat pribadi sebaiknya tidak oversharing juga karena kita nggak tahu nih, mungkin suatu hari Nurul jadi persaingan kita di tempat kerja mungkin gitu ya. Atau nanti saya sempat berkonflik dengan Rizna, mungkin kan bisa saja ya, namanya manusia itu ada yang bisa saja berubah. Nanti bisa yang tadinya jadi deket karena suatu konflik, nanti sesuatu yang dulu mungkin pernah diinformasikan, maksudnya pernah dicurhatan ke saya, bisa aja karena untuk dalam tanda kutip menurunkan apa ya gitu, nanti bisa aja informasi ini bisa lepas gitu, jadi memang kita harus hal-hal yang private saya rasa tidak perlu di oversharing. Kecuali memang kamu di ranah profesional memang butuh disampaikan gitu ya. Insya Allah kalau di profesional kan memang ada kayak dalam tanda kutip udah concern gitu ya, terus ada percaya, dan insya Allah sih profesional tidak akan membeberkan gitu. Oke nih dok, ada juga yang bertanya dari Wersyung. Bagaimana cara menjaga mental sebagai mahasiswa yang sering merasa tertekan oleh ekspektasi dari pihak internal maupun eksternal? Ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan dari yang tadi ya, yang berharap. Bandingkan kita dengan diri kita sebelumnya. Gitu. Jadi progresnya nampak gitu ya. Oh kemarin aku nggak bisa keahlian ini, sekarang aku udah bisa. Berarti kan ada progres tuh. Gitu. Dan kalaupun tadi misalnya ya tekanan pasti ada ya, dinamika tadi pasti ada. Kita tetap harus memanajemen stres kita. Yang pertama dengan cara menyadarin emosinya apa. Tadi butuh jeda sejenak. Cari cara untuk merilisnya. Lakukan berulang-ulang nih cara untuk merilis kan kayak skill ya. Kita harus dilakukan berulang-ulang. Mungkin skill yang satu untuk kondisi sekarang kurang oke, misalnya journaling untuk kondisi sekarang belum maksimal kayaknya gitu ya. Oh berarti aku dengan cara yang lain, misal
memaksimalkan fisik kita kayak olahraga itu juga penting loh. Terus kayak kebutuhan fisik kita jangan lupa. Tidur, makan, rehidrasi gitu ya. Itu juga harus perlu diperhatikan. Dia harus seimbang ya. Iya. Jadi yang diutamakan keseimbangan tubuh kita dulu ya. Fisik, perhatikan hak-haknya, tidur, makan gitu kan, istirahat, sama psikis salah satunya dengan tadi ya, ngerilis emosi negatifnya. Karena mengenali perasaan negatif aja itu juga nggak semua orang bisa loh memahami. Ini saya kenapa ya marah, sedih itu juga perlu keterampilan tersendiri. Oke nih ada lagi dari Celia Peb. Gimana ya caranya agar bisa berdamai dengan masa lalu yang bisa dibilang sakit sekali, tetapi ini bukan tentang tidak bisa melupakan, tapi rasa sakitnya yang susah untuk Iya. dimaafkan. Berat banget ya kayaknya Kak Celia. Oke, dan mungkin tidak hanya dirasakan oleh Celia saja ya. Jadi memang betul selama kita masih memiliki pusat memori itu tidak akan hilang ya. Kecuali kita demensia atau pikun, itu akan hilang. Betul tadi bagaimana cara kita memanage persepsi ya, persepsi terhadap memori tersebut atau kejadian tersebut. Salah satunya dengan cara kembali lagi sebetulnya manajemen stresnya, salah satunya dengan ngerilisnya. Rilis stres misal dengan cara journaling itu tidak hanya untuk kejadian hari ini, tapi kejadian di masa lalu itu juga bisa. Misalnya keingat kejadian pas 5 SD pernah dibully misal, tuangkan dalam tulisan gitu ya. Atau misal beli bantal khusus untuk ekspresi ini itu juga boleh. Olahraga gitu ya yang merilis energi itu juga boleh. Jadi intinya rilis stres itu tidak hanya untuk kejadian saat ini, tapi juga bisa untuk kejadian di masa lalu. Mungkin teman-teman pernah dengar inner child gitu ya, bisa untuk merilis juga emosi dari inner child gitu. Ada pertanyaan terakhir nih Dok dari Cahya. Capek itu wajar kan, tapi kenapa ketika kita mengungkapkannya selalu ada judge dari orang lain? Gimana tuh Dok? Tapi harapannya pendengar podcast hari ini setelah ada ini nggak ngejudge lagi ya. Iya, betul banget. Karena tadi itu sebetulnya bentuk dari support system sebetulnya. Ketika seorang sudah mulai speak up, aku capek gitu, orang sekitarnya ya sebaiknya mulai, oh ini dia memang ya mungkin butuh didengarkan saja atau butuh ngerilis gitu ya. Karena memang betul Cahya tadi belum semua orang paham dengan kondisi ini, tapi harapannya nanti Cahya sendiri ketika dengar orang lain mengucapkan ini sebaiknya lebih, oh aku harus mendengarkan ini, aku belajar memahami, berempati sih tepatnya gitu. Mungkin dia memang butuh istirahat sih seseorang yang mengatakan butuh jeda, butuh seseorang untuk merilis lah, untuk nge-support kondisi gitu ya mungkin. Oke, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa tidak semua senyum berarti bahagia. Tapi kita juga gak apa-apa loh bilang kalau kita gak baik-baik aja. Terima kasih ya buat dokter udah ngasih ilmu yang bermanfaatnya. Semoga setelah teman-teman semua nonton podcast ini bisa agak tercerahkan sedikit mungkin ya, atau mungkin banyak gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton di podcast Satu Frekuensi. Gak apa-apa loh kalau misal kalian bilang aku gak baik-baik aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di podcast Satu Frekuensi. Kalau misal kalian pengen nih ada yang dibahas di podcast ini, bisa DM Instagram Hima KPI. Aku Risna, aku Nurul. Podcast Satu Frekuensi, satu ruang untuk berbagi cerita. Bye-bye.